orang tua tidak boleh menyerahkan pendidikan keagamaan atau keimanan ke gereja, tetapi harus di rumah. Aku itu les drum cuman sebentar doang. Tapi kayak nggak nyampe setahun lah pokoknya. Nah, tapi udah disuruh buat tugas pelayanan. Dibantu dengan orang-orang yang suportif di sekitarnya. Karena kalau misalnya kita punya temen yang pengaruhnya kurang baik juga kita nggak bakal berkembang gitu. Tetapi karena kita sudah dipagari dengan iman yang kokoh melalui firman Tuhan, berarti kita bisa menjaga diri, kita bisa membatasi. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Shalom, Selamat datang di podcast HKBP Taman Mini. Shalom semua, selamat datang kembali di podcast HKBP Taman Mini. Bersama saya Martina Borudolok Saribu. Di episode kali ini kita kedatangan anak-anak kita yang telah bernyanyi di awal sebelumnya, dan juga satu orang narasumber yang kita akan membahas topik menarik. Kali ini kita akan membahas mengenai anak bukan gereja masa depan, tapi anak adalah gereja masa kini. Nah, kita akan berbincang terkait membangun HKBP yang mengakui anak sebagai subjek pelayanan, mitra dalam misi, dan bagian aktif dari tubuh Kristus. Kita sering mendengar bahwa anak adalah masa depan gereja. Pernyataan ini tentu benar, tentunya akan menjadi generasi penerus kita. Namun hal yang tidak boleh kita lupakan, anak-anak kita yang berkembang saat ini juga turut mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama kita, boleh melayani bersama kita, menjadi mitra kita di gereja, dan mereka beribadah, mereka melayani sesuai usia mereka. Mereka juga menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saat ini juga telah hadir bersama kita langsung perkenalkan saja 3 orang narasumber. Yang pertama adalah tentunya adik-adik kita yang tadi telah bernyanyi di opening podcast kita di episode kali ini, yaitu boleh kita memperkenalkan diri 2 orang yang udah di hadapan kami, silakan. Hai Kak, salam semuanya, nama saya Amsal Matias Pianedik Manahalu, umur 12, sekarang kelas G di Sekolah Minggu. Oke, shalom semuanya. Nama saya Andrew Bagas Emmanuel Semanjuntak, dari remaja HKBP Taman Mini. Sekarang saya berumur 17 tahun. Ya, oke, terima kasih. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Dan satu orang lagi yaitu Inang Bibelfro dari HKBP Taman Mini, Inang Wabilda S. Borutina Bunan. Halo Inang, selamat datang. Apa Halo kabar juga, Inang? baik, puji Tuhan Oke. atas kesehatan buat kita semua. Iya, sepertinya semua dalam kondisi baik-baik dan kayaknya happy ya. Mudah-mudahan Happy. kita bisa ngobrol banyak di podcast kali ini. Oke, kita pertama nih kita akan ngobrol sebentar ke Inang ya. Gak apa-apa ya, kita sambil dengerin. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang adik-adik inget, wah kayaknya pengen ngobrol, jump in aja. Oke. Kita ngobrolnya santai aja. Oke, Horas Inang. Kita mau membahas tentang yang tadi sudah aku bilang di awal. Banyak yang bilang, iya nanti anak-anak kita generasi masa depan. Jadi seolah-olah mereka saat ini belum terlihat sebagai jemaat aktif di gereja kita. Bagaimana Inang melihat itu? Ya, terima kasih. Menurut saya, ungkapan anak-anak menjadi generasi penerus gereja HKBP Taman Mini sebenarnya harus mulai saat sekarang. Kita harus mendidik mereka supaya mereka tetap cinta akan gereja HKBP Taman Mini. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 13-16, bahwa dikatakan ketika murid-murid Yesus mengatakan, melarang ya anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jadi mulai sejak
dini anak-anak itu harus tetap kita bina, kita didik, dan supaya mereka bertumbuh kembang di dalam iman. Karena sejak dini juga itu adalah tanggung jawab gereja dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik supaya mengenal tentang Tuhan Yesus. Oke, nah berarti ayat tadi itu juga persis sama yang lagu telah dibawakan adik-adik kita tadi, Nang ya. Biar anak-anak itu datang kepadaku. Jadi memang Tuhan sendiri yang memang mengingatkan kita bahwa biarin aja anak-anak itu datang sukacita, datang aktif ke gereja, begitu ya, Nang Iya, ya. benar-benar. Oke, apakah artinya gereja mungkin tidak secara keseluruhan ya? Maksudnya beberapa jemaat kita atau cara berpikir kita yang perlu diubah tentang hal ini terhadap anak, bahwa anak itu perlu kita ajak aktif, Inang. Iya, benar. Sesuai dengan apa talenta buat anak-anak itu. Karena kepada semua Tuhan telah memberikan talenta, baik di bidang musik, bernyanyi, atau berdoa, ya, juga di bagian sosial, ya. Jadi sejak dini anak-anak itu perlu diajari, dibina, sehingga ketika mereka besar, mereka sudah cinta akan HKBP. Oke, Inang, kalau dari tradisi HKBP sendiri, apa yang bisa dilakukan agar anak-anak ini benar-benar bisa merasa menjadi bagian dari gereja? Iya, jadi supaya anak-anak itu bisa menjadi bagian daripada gereja, seperti saya bilang bahwa anak-anak itu punya talenta, ya, di bidang musik, contohnya, terus di bidang olahraga, bisa. Di gereja itu bisa kita bina anak-anak itu supaya mereka memang dari gereja HKBP itu bisa tumbuh anak-anak yang baik dan anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga cinta akan HKBP. Jadi sejak dini mereka diajari untuk selalu datang ke gereja. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu susah-susah ya, Nang ya. Talenta-talenta setiap anak kan berbeda. Talenta itulah yang bisa kita jadikan kesempatan untuk melayani ya, Nang ya. Tadi seperti tadi mungkin Andrew main musik, dia senang, dia punya minat dan bakat di bidang musik, ya dia bisa menyalurkan melayaninya lewat musik di gereja seperti itu ya, Nang ya. Iya, benar-benar. Banyak Benar. kesempatan. Sebenarnya kalau kita melihat dari HKBP Taman Mini sendiri, Inang, memang telah banyak perubahan. Saya lihat memang beberapa tahun ini mulai banyak seperti KUR TCC, Taman Mini Children Choir, yang anggotanya ini dari sekolah minggu ya, apa sampai remaja, apa sekolah minggu aja ya? Sekolah minggu dari kelas 3 sampai kelas 6. Dari kelas 3 sampai kelas 6 SD ya. Oke, dan juga ada Kairos yang dari sekolah minggu sampai Naposo Bulung. Ya. Iya, dan itu dua-duanya kurnya cukup aktif, Inang. Iya, Suka mengisi juga di kebaktian Iya, ibadah ibadah. gereja. benar. Seperti itu ya, Nang. Dan Iya. ngelihatnya cukup banyak nih antusias dari anak-anak teman-teman di sekolah minggu dan remaja yang mau ikutan sampai Naposo Bulung tentunya ya, Nang. Inang gimana ngelihat adik-adik kita nih di TCC ataupun di Kairos, gimana ngelihatnya? Ya. Senang, Nang? Kalau menurut saya sangat senang. Karena mulai sejak dini mereka sudah dilatih untuk bakat-bakatnya itu, talenta yang diberikan oleh Tuhan. Jadi mereka sudah bersaksi seperti itu, sudah melayani seperti itu. Sehingga jemaat yang mendengarkan, mereka juga senang melihat, Nang. happy. Anak-anak itu bisa bernyanyi dengan baik, dengan KUR gitu. Jadi itu sangat baik di gereja kita HKBP Taman Iya. Mini yang sudah berjalan. Senang Dan- dengerin suaranya bagus-bagus banget, Nang. Iya, benar. Bagus-bagus Benar. banget. Gitu. Terus ngelihatnya rapi semua, terus kalau denger-denger apa ya, latihannya juga benar-benar waktunya dari pagi. Kalau nggak salah hari Sabtu ini, hari Sabtu mereka latihan dari pagi, kalau nggak salah Kairos di sisi sorenya. Jadi mereka semua tuh disiplin nih, Nang. Iya. Dari waktu, makanya bisa jadi calon-calon pemusik, penyanyi ke depan itu bisa banget, Nang. Iya, benar. Benar, puji Betul. Tuhan lah. Jadi semoga mereka menjadi saksi di bidang nyanyi,
di bidang musik, mereka menjadi saksi Kristus dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Oke, kita ngobrol sama teman-teman deh, kita ngomongin jangan adik-adik deh. Teman-teman aja deh. Ngomongnya ada Amsal dan juga Andrew ya. Kalau di sekolah minggu, seru nggak di sekolah minggu? Seru. Ini aku manggilnya Inang atau Kak Karin? Boleh terserah apa aja. Apa aja boleh. Kakak aja ya, biar Boleh, deket. silakan. Sekolah minggu itu seru karena kita bisa beribadah sama Tuhan, lalu bertemu teman-teman, belajar firman Tuhan. Apalagi zaman dulu kita ada namanya pisah kelas. Jadi kita dipisahin sama teman-teman seusia kita, lalu belajar firman Tuhan di situ. Jadi kan kita sama teman-teman sebaya kita, jadi lebih mudah mempelajari firman Tuhan itu. Lebih seru juga Iya, ngobrolnya lebih ya. seru. Nyambung ya. Lebih nyambung, Nyambung. benar-benar. Nah, memang untuk sekarang ini memang belum ada pemisahan kelas ya. Tapi kalau saya dengar-dengar sebenarnya mungkin lagi dirapikan aja, nanti akan kembali mungkin ya seperti semula gitu. Berarti seru ya. Seru. Apa yang bikin Amsal kalau pagi-pagi hari Minggu bangun pagi nih kayaknya mau harus semangat nih ke gerejanya? Ada nggak sih, atau ada kadang-kadang aduh males banget tuh hari Minggu, maunya libur aja deh di rumah gitu? Pasti mungkin aku pernah kalau pagi-pagi berat bangun, masih ngantuk. Wajar ya. Iya, wajar. Tapi kalau aku ingat kayak, wah aku ada pelayanan musik nih, aku mau ketemu teman-teman, aku mau paduan suara, aku jadi semangat gitu bangunnya, hari ini ada pelayanan, jangan sampai terlambat itu sih Kak. Oke, bagus. Ketemu teman-teman itu juga nggak apa-apa ya, maksudnya bikin kita happy nih kan. Seru-seruan itu kan sama seperti di sekolah ya. Ada belajar, ada ulangan, capek juga kan kadang-kadang, tapi bikin happy kalau ingat main sama teman-teman, ketemu teman-teman ya. Berarti seneng nggak gereja di HKBP Taman Mini? Senang. Senang. Oke, puji Tuhan. Nah, berarti kalau di sekolah kelas 1 SMP ya? Satu SMP. Kelas 1 SMP di kelas berarti kalau sekolah minggunya kelas G. Kelas G. Kelas G, oke. Nah, kalau menurut kamu pelayanan gitu, kalau misalnya ngelihat kan banyak kan memang ya, kalau misalnya teman-teman sekolah minggu belum banyak kegiatan pelayanan. Kalau kamu diajak pelayanan mau nggak sih? Kalau pelayanan aku mau Kak. Aku mau melayani musik. Lebih suka musik Ya, ya? karena aku memang bisa main piano. Oke. Lalu aku juga kalau bisa bantu multimedia. Aduh, pas banget nih, lagi dibutuhkan. Lagi butuh banget nih. Lagi senang ya berarti multimedia ya. Bagus. Karena emang sekarang juga kan lagi berkembang ya multimedia ya. Jadi bisa kepake juga mungkin di sekolah dan lain-lain. Nah, mantap. Kalau misalnya waktu pertama kali udah pernah ini nggak, kalau misalnya dari kakak sekolah minggu misalnya Amsal yang pimpin doa atau bawa persembahan, itu udah pernah belum? Kalau buat Pergantian ya biasanya. kolektor persembahan itu belum kami jalani sekolah minggu. Tapi kalau ceritanya dipisah kelas, pimpin doa itu pernah. Nah, ganti-gantian Ya, ya. ganti-gantian. Oke, deg-degan nggak? Pas awal-awal kalau main musik di gereja deg-degan, takut kalau salah ini gimana. Tapi pas udah mulai agak tenang sih. Oke, wajar juga sih. Oke, good. Kalau Andrew nih, kalau Andrew kan kalau kakak lihat tuh sering mengisi musik ya, dan ikut beberapa kali acara-acara besar ibadah ataupun ya acara gereja gitu ya, di gereja kita ya. Gimana sih perasaannya? Atau awalnya gimana awalnya? Minta mama atau bapak di rumah udah deh ikut-ikut atau gimana? Jadi singkatnya aja, jadi dari awal itu pernah di satu titik tim pemusik itu lagi kekurangan drummer waktu itu. Jadi di situ dulu kan pendampingnya masih ada Karina. Nah, aku kan lumayan deket ya sama Karina. Jadi di situ Karina ngomong ke aku, Dru, bisa nggak ini kamu yang ngisi drumnya tanggal segini-segini. Aku awalnya takut Kak, karena aku itu les drum cuman sebentar doang. Tapi kayak nggak nyampe setahun lah pokoknya. Nah, tapi udah disuruh buat tugas pelayanan. Jadi aku mikir dulu
sampai rumah baru aku bilang, aku okein, aku tanya mama, aku tanya papa dulu, gimana boleh nggak? Puji Tuhan dibolehin, jadi aku langsung semangat latihan dan lain-lain gitu. Jadi dari situ makin sering main di gereja, jadi makin aktif juga di kegiatan-kegiatannya juga gitu. Gitu sih Kak. Bagus, kalau ditanya mama bapaknya boleh nggak pelayanan? Oh pasti kalau itu menggebu-gebu boleh pasti begitu. Malah Semangat. senang orang tuanya, iya. Dan ini memang juga udah beberapa kali yang reguler di ibadah ataupun juga di kegiatan-kegiatan besar ya Andrew ya berarti ya. Lebih ke drum. Ya, Lebih ke drum, oke. Nah, kalau misalnya untuk pelayanan yang lainnya, Andrew mau nggak sih misalnya ikut atau misalnya kalau di remaja ikut KTB seperti itu? Ya, Kalau nggak salah apa kelompok tumbuh tumbuh bersama. bersama, Oke, benar. di remaja KBP Taman Mini ada satu komunitas kelompok tumbuh bersama Iya. yang dibimbing oleh kakak-kakak pembina Yes. remaja ya. Di situ ngapain aja sih Andrew? Di situ kita ada sharing-sharing bareng, jadi kita bisa kesaksian bareng, terus ada kita juga nyanyi-nyanyi bareng, muji Tuhan, terus juga belajar firman Tuhan dari situ. Terus kan di KTB itu kayak dikasih kertas, jadi kertasnya itu buat kita refleksi dan ngebaca firman Tuhan gitu isinya. Jadi kita di situ ngerjain ada soal-soalnya juga gitu. Oke, jadi sharing firman Tuhan, sharing kehidupan, terus juga ya belajar ya, Belajar. sama-sama belajar ya. Itu setiap hari apa? Setiap hari Minggu Kak. Jadi dia kadang bisa sebelum ibadah, kadang juga setelah ibadah gitu. Oke, nah ini mungkin juga banyak yang belum tahu atau mungkin sudah tahu cuma kita ingatkan bareng-bareng berarti ya untuk jemaat kita Amang dan Inang yang punya anak-anak remaja bisa diikut sertakan dalam kegiatan KTB kelompok tumbuh bersama di setiap hari Minggu. Di situ belajar banyak, bertumbuh bersama ya berarti ya macam-macam hal dari firman Tuhan, sharing dan lain-lain dikupas di situ dan pastinya makin banyak teman dong ya. Betul. Makin banyak kenalan di sana. Jadi anak-anak pasti seru lah seperti itu. Nah, kalau dari keseharian Amsal juga Andrew, aku mau tanya, di gereja kita ngerasa ini nggak sih ramah dengan kalian nggak sih kalau misalnya ngelihat nih Amang, Inang yang sudah jauh umurnya di atas Andrew sama Amsal, bagaimana kalau kesehariannya? Apakah HKBP Taman Mini lingkungan ramah terhadap anak? Nah, Abang duluan. duluan. Iya. Oke. Jadi kalau sepengalaman aku di sini ya, gereja tuh menurut aku tempat paling open buat kita buat belajar, apalagi dibantu dengan orang-orang yang suportif di sekitarnya. Karena kalau misalnya kita punya teman yang pengaruhnya kurang baik juga kita nggak bakal berkembang gitu. Jadi karena teman-teman di sini juga pada suportif, terus kayak baik-baik semua, jadi kitanya juga ikut berkembang. Jadi menurut saya di gereja itu ini sih ngebantu banget buat pengembangan diri dan karakter gitu. Oke. Kalau Amsal ngeliatnya gimana? Kalau gereja KBP Taman ini ramah, tapi pasti ada lah sebagian yang kalau ketemu anak-anak nggak negor, ada yang negor. Tapi biasanya kalau opung-opung kita pasti negor. Ya, Ramah opung-opung biasanya ramah. ya. Apalagi kalau ngelihat anak-anak kecil yang lucu-lucu gitu, pasti anak siapa ini? Oh gitu ya. Iya. Terus gimana sih perasaannya kalau misalnya ada yang nggak negor atau apa gimana? Perasaannya sih biasa aja. Biasa aja, cuma Iya. kayak mikir aja gitu, ih Iya. kok nggak ditegur gitu. Nggak ditegur. Oke. Ya, mungkin dari kitanya kali kalau misalnya kalau ketemu sama Amang, Inang gitu, boleh juga ya dari teguran sapa ringan kayak halo Inang, halo Amang, itu boleh juga berarti sekali-sekali kita gantian kita yang tegur Iya. supaya mungkin jemaat kita yang lain kebiasaan nih. Kadang-kadang mungkin aja nggak mau nego, bukan sombong, tapi karena ya main buru-buru misalnya, apa nih terlambat datang nih atau terlambat kur gitu. Jadi boleh juga kita yang sapa duluan, halo Amang Inang gitu, halo Pung, apa kabar, selamat hari Minggu gitu. Jadi kita bisa sama. Dan ini juga memang ya pembelajaran juga Inang ya di kita semua. Anak-anak itu ya seperti ini, polos. Ya, Apa benar. yang mereka rasakan, apa yang mereka terima saat itu juga ya inilah
ya jujur begitu saja. Mungkin selama ini kita ya kalau kita ngelihat anak yang lucu atau kita gitu ya kita tegur. Namun mungkin kadang-kadang kita seringkali lupa anak-anak ini kalau misalnya kita lagi ada acara atau apa, geser dulu sana, pindah dulu gitu. Seolah kita yang paling penting kegiatannya Nang ya. Iya, benar. Itu bisa jadi apa ya? Ini juga lah pembelajaran buat kita ya Nang ya. Iya, Gimana benar. Inang ngelihat apa yang mereka sampaikan? Iya, jadi benar apa yang mereka katakan itu, bahwa mereka perlu diajak ya, perlu dibina, perlu dibimbing ya, supaya mereka juga ikut berperan untuk tumbuh kembang di dalam iman di tengah-tengah gereja, khususnya di gereja HKBP Taman Mini. Jadi anak-anak itu diajak untuk ikut berpartisipasi apa yang bisa mereka lakukan ya. Jadi kita perlu hanya pendampingan saja. Mereka memang mampu ya. Mereka mampu untuk melakukan itu. Jadi kita sebagai baik itu penatua, pendeta, Bible Pro atau orang tua ya perlu untuk melihat perkembangan daripada anak itu dan kita ikut sertakan mereka berpartisipasi sesuai dengan apa kemampuan mereka seperti itu. Berarti juga kita sebagai apa ya yang lebih tua bisa juga berperan lebih aktif ya Nang, dari sisi mungkin dari kakak sekolah minggu, dari pembina remaja, dari pembina Naposo Bulung ataupun Paneroy dan lain-lain untuk menggali nih apalagi sebenarnya program atau kegiatan yang bisa untuk menarik minat bakat Iya, mereka ya Nang ya. iya Karena benar. mungkin kita masih banyak nih yang harusnya bisa kita gali lebih dalam terhadap mereka ya Iya, Nang. benar-benar. Karena anak-anak itu kan masih perlu bimbingan lagi. Iya. Jadi kita harus memang tahu kemana arah anak ini, mau kemana kita bawa mereka. Jadi kita harus mengenal anak-anak itu lebih dekat. Jadi umpamanya guru-guru sekolah minggu itu ya dia harus menjadi teman bagi anak-anak sekolah minggu, ya kan? Karena mereka menjadi pembina, ya, mereka jadi motivator yang harus diikuti. Jadi guru-guru sekolah minggu itu harus menjadi teman bagi anak-anak sekolah minggu seperti itu. Iya, betul. Jadi mereka merasa apa ya dekat gitu ya Iya. Nang ya, bukan hanya dengan temannya namun dekat juga membuka diri terhadap guru sekolah minggu ataupun juga tadi para pembinanya Iya, ya Nang ya. benar. Oke. Jadi mereka berani untuk mengutarakan apa unek-uneknya dan mereka Betul. berani untuk mau apa mereka lakukan. Iya. Seperti itu. Seperti yang tadi Andrew Iya. bilang Nang, ada sesi sharing. Iya, Sharing benar. kehidupan berarti ya. Betul. Iya, Nah, benar. jadi gereja juga sebagai tempat yang tepat dan pas juga aman untuk bertanya, konsultasi, Iya. sharing Iya, masalah benar. hidup dibanding di Benar. tempat lain ya Inang Benar, ya. benar. Yang kita nggak tahu kayak bawanya kemana. Iya, benar. Iya, benar. Jadi sebenarnya gereja itu harus menjadi tempat lebih nyaman buat anak-anak kita untuk belajar tentang kehidupan. Gitu. Betul. Nah, Andrew, kakak mau tanya deh, kan kalau di remaja menginjak Naposo Bulung ya, itu tantangan apa ya peer pressure ya bilangnya ya, teman, sosial, terus segala macam tuh lagi banyak-banyaknya, lagi besar-besarnya. Dan juga ya wajar aja kadang-kadang namanya anak muda mau coba tahu, apalagi sekarang media sosial, internet itu kan nge-scrolling aja kayak apa sih yang lagi hit saat ini, atau anak-anak lagi pada sukanya nongkrong di mana, seperti apa. Nah, Andrew ngelihatnya tuh seperti apa sih Andrew? Kadang-kadang berat nggak sih ngikutin ini apa ya peer pressure ini? Jadi kalau dari aku ya sebenarnya itu kan juga sebagai tantangan kita, kayak kalau misalnya diajakin nongkrong atau main kita kan jadi nggak gereja ya. Jadi balik lagi ke konsistensi diri sebenarnya. Jadi
gimana kita bisa tetap nempatin waktu buat Tuhan daripada kita ngurusin sama hal-hal yang lain, apalagi kita gereja cuman ya seminggu sekali kan di hari Minggu doang. Itu jadi benar-benar harus bisa mengontrol diri gitu sih kalau dari aku. Termasuk sama ya waktu belajar itu ya, kalau kebanyakan yang lain-lain bukannya nggak boleh, wajib harus sih main tuh harus ya Iya Inang ya. benar. Ini masa-masanya enaknya main, enaknya ketemu teman, cuma harus bisa membedakan itu tadi ya, menyesuaikan waktu, termasuk jam belajar di sekolah sepertinya ya. Oke, terus gimana kalau misalnya ada yang ngajakin nongkrong, pernah nggak diajakin yang macam-macam dalam artian ya gitulah ya negatif? Apa yang Andrew lakukan? Wah, kalau di apalagi kan sekarang udah SMA yang pergaulannya lebih luas ya Kak. Pasti banyak banget yang ngajak-ngajak entah rokok lah atau gimana lah. Tapi aku sama sekali nggak pernah nyentuh Kak. Puji Tuhan, aku bisa ngontrol diri. Terutama sih karena mama sih. Mama galak kalau di ini Kak. Oh ya. Beneran kalau misalnya nih punya teman baru aja nih, itu pasti langsung ditanyain detailnya gimana Kak, sampai dicari-cari. Siapa gitu. Betul. Jadi ya nggak bisa aneh-aneh juga gitu loh Kak. Seneng nggak digituin? Apa kadang-kadang aduh Puji mama Tuhan nih? seneng banget Kak, karena dengan kayak begitu entah mengapa aku jadi ada kebanggaan tersendiri. Aku jadi beda sama yang lain ngerokok aku enggak. Jadi menurut aku itu suatu privilege sih Kak. Iya. Punya mama yang kayak gitu. Ini Kak. Oke, ya kita butuh bantuan ya untuk ngingetin ya, gitu. Oke, karena Inang seperti yang barusan Andrew bilang, keluarga itu ya jadi punya peran penting yang sebenarnya kalau dari ya seperti kita tahu, ibadah pertama kali bukan di gereja namun di keluarga ya Inang ya. Iya, benar sekali. Karena rumah itu di sanalah yang pertama sekali bahwa anak-anak itu diberikan pembinaan tentang firman Tuhan. Jadi bukan di gereja ya. Jadi orang tua tidak boleh menyerahkan pendidikan keagamaan atau keimanan ke gereja, tetapi harus di rumah. Seperti Andrew bilang ya, karena orang tua itu udah tetap mengingatkan ya kan Andrew. Jadi seperti itu. Jadi orang tua itu menjadi guru yang utama, yang pertama buat anak-anak supaya mereka semakin berkembang imannya dan teguh untuk menghadapi tantangan di saat sekarang ini. Karena begitu banyak ya kan Indro tantangan, godaan ya di luar sana. Tetapi kalau kita tidak benar-benar untuk mempersiapkan diri kita di dalam iman dan takut akan Tuhan, pasti kita bisa jadi terpengaruh ya kan. Tetapi karena kita sudah dipagari dengan iman yang kokoh melalui firman Tuhan, berarti kita bisa menjaga diri, kita bisa membatasi diri kita ya kan. Jadi tanggung jawab orang tua adalah untuk mendidik. Sebagaimana tahun ini kan dikatakan pendidikan iman di tengah-tengah keluarga. Jadi harus kembali kepada keluarga. Karena orang tua lebih lama bersama dengan anak-anak di tengah-tengah kehidupan ini ya. Jadi apalagi ya sebagai imam adalah bapak. Ya, bapak. Jadi tanggung jawab seorang bapak di tengah-tengah keluarga itu sangat penting sekali perannya. Karena bapak itulah yang menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Jadi bapak itu juga anak-anak lebih segan, ya kan? Lebih segan anak-anak kepada bapak, ya kan, Andrew? Ya kan? Jadi sekarang juga orang tua yaitu bapak harus ikut berperan di saat sekarang, sangat-sangat dibutuhkan di situasi zaman sekarang ini supaya anak-anak itu bisa berkembang di dalam iman dan anak-anak itu juga bisa menyalurkan
apa yang mereka eh, hidupi ya, apa Iya. yang mereka alami di dalam hidupnya. Jadi di tengah-tengah keluarga itu bisa mereka diskusi, ya Nah, kan? betul. Itu Bisa penting itu diskusi, Nang ya. iya. Jadi apalagi sekarang kan karena medsos ini Iya, berkembang. sudah berkurang tanggung jawab orang tua untuk berdiskusi karena sudah mengambil kesibukan sendiri, kesibukan masing-masing, ya kan? Ambil HP masing-masing sehingga mereka ambil tempat sendiri-sendiri. Jadi inilah perlunya orang tua untuk bisa berperan di dalam tumbuh kembang iman di tengah-tengah keluarga itu. Seperti itu. Betul, Nang. Jadi dasar ya, Nang ya. Iya. Kalau Amsal sendiri, Amsal bisa ceritain nggak? Biasanya gimana gitu? Kalau misalnya dari mama, bapak gitu untuk bersama-sama suka ngingetin nggak sih? Amsal, jangan lupa doanya ke gereja gitu-gitu. Iya, Gimana perasaannya kalau lagi diingetin? kalau diingetin ke gereja nih Kak, atau kemana? Iya, gereja, berdoa dan lain-lain. Mama itu suka bilang kalau ke gereja itu jangan cuma ngobrol Amsal. Iya. Lalu ade itu kan jarang ngafalin ayat Alkitab. Pasti mama selalu nanya pas pulang gereja, apa ayat Alkitabnya Axel? Hari ini. Iya gitu ya. apa? Siapa yang khotbah? Lalu ade ya itu pasti dia nggak menghafal nama pendeta. Lalu aku pasti yang kasih clue dia. Aku pasti yang bilang, amang ini, inang ini. Itu lalu habis itu lalu mama itu selalu ngingetin kalau ke gereja itu jangan cuma buat nama, jangan cuma buat kamu berteman, jangan cuma buat ngobrol, tapi ke gereja itu benar-benar buat memuji nama Tuhan, buat dengar firman Tuhan. Itu sih Kak. Oke. Ya karena lagi bersama-sama adik ya di sekolah Iya. minggu ya. Jadi Iya. sama-sama belajarnya bareng ya. Ya jadi ngingetin abangnya gitu. Oke, menarik sekali ya Nang ya. Benar. Kita lihat di sini memang baru 2 orang adik-adik kita yang di sini, tapi ya Iya. mereka cukup mewakili apa yang kita lihat dari adik-adik kita di sekolah minggu ataupun juga di remaja Naposo Bulung. Dengan talenta mereka juga ada keinginan yang besar untuk belajar firman Tuhan dan datang ke gereja, mendengarkan firman gitu. Bahwa mereka merasa nggak bahwa kita tuh butuh firman Tuhan, dengarin firman Tuhan butuh nggak? Butuh sih Kak, pasti butuh. Kenapa? Pasti buat pegangan, karena buat kita bisa ngadepin hal-hal negatif yang dari luar, ajak-ajakan negatif yang dari luar itu, dengan kita mengingat firman Tuhan itu bisa menjadi batasan diri kita. Jadi kita mikir 2 kali buat melakukan hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan gitu Kak. Oke, kalau Amsal. Cukup sama kayak Bang Andrew. Firman Tuhan itu pegangan hidup. Karena papa juga suka cerita kalau pas CD itu kan nanti dikasih ayat. Katanya ayat itu pegangan hidup kamu. Apakah betul Inang? Iya, Betul. benar. Iya. Karena Dan selalu diingat. iya, akan selalu diingat. Lalu jadi tolak ukur buat kamu berbuat apa, bertindak apa gitu. Jadi dari mereka sendiri itu juga sebenarnya anak-anak kita bukan tidak mau atau segala macam ya Nang. Iya, benar. Dari kecil ya diingatkan oleh keluarga ya, bapak mama tuh udah ya ke gereja tuh pentingnya Iya. apa, memuji Tuhan yang tadi Amsa bilang, dengerin firman Tuhan, karena kita ini kan manusia lemah ya. Iya, benar. Dari kecil tuh kita harus ngasih tahu juga ke anak-anak kita nih kalau tanpa pegangan hidup ya jadi manusia yang gimana Iya. lah gitu ya Nang ya. Iya, benar. Iya. Makanya firman Tuhan itulah yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita kan, supaya kita seperti adik bilang tadi bahwa firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Jadi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita sudah menjadi was-was, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi memang di gereja HKBP adanya buku bimbingan untuk
buat keluarga. Oke. Ada buku Pajonok ya Hmm. untuk membina keluarga supaya tetap ada pembinaan di dalam ibadah di tengah-tengah keluarga. Oke. Namanya buku Pajonok atau Buku buku Pajonok. buku mendekat. Hmm. Ada almanak, ya kan, almanak HKBP. Hmm. Di situ Betul. setiap saat, setiap hari ada renungannya, ya. Ada renungannya ya kan, Dek? Ada bacaan untuk malam hari, ada bacaan untuk pagi hari. Terus ada renungan singkatnya. Dan kita HKBP Taman Mini selalu mengadakan apa ya? Renungan pagi. Iya, yang YouTube disebarkan HKBP. lewat WA. Iya, yang Betul. disebarkan lewat WA kan. Jadi setiap hari ada renungannya. Jadi sebenarnya kalau di HKBP sebenarnya tidak kurang untuk pendidikan buat anak-anak. Sejak dini memang harus tanggung jawab untuk membina mereka supaya mereka tetap kuat untuk menghadapi ke depan. Karena semakin maju zaman, semakin banyak tantangan yang akan dihadapi. Jadi firman Tuhanlah yang menjadi pedoman buat kita untuk melakukan yang baik di dalam kehidupan kita, ya kan? Jadi keluarga itu perlu mengadakan, kalau tidak bisa setiap saat atau setiap hari, ya pinomat sekali seminggu akhir pekan beribadah bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, apalagi keluarga muda, ya. Keluarga muda saat ini harus memang benar-benar keluarga itu menjadi gereja kecil di tengah-tengah keluarga untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Seperti itu. Menarik sekali obrolannya ya. Jadi banyak belajar. Inang, pertanyaan terakhir. Kita tadi mendengar dan bersama-sama berarti menyetujui, Inang, ya, bahwa anak-anak ini adalah gereja saat ini yang harus aktif kita ajak bersama-sama melangkahnya untuk membangun gereja kita. Dan di HKBP Taman Mini sendiri ini banyak sekali dan sudah berproses bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Pembangunannya nggak hanya secara fisik, mau sedang bangun aula dan lain-lain, namun juga pembangunan dari sisi semuanya, transformasi secara besar-besaran dan menyeluruh. Ini Inang, kalau Inang komitmen dari majelis, dari Parhalado, dari Uluan, bagaimana terhadap anak-anak, perkembangan anak-anak seperti apa, Inang? Bagaimana ke depannya, seperti apa sih misi visinya? Ya, anak-anak menjadi apa visi misi buat anak-anak ya, perlu sejak dini dibina, ya kan? Supaya seperti visi misi HKBP itu menjadi berkat bagi dunia, ya kan? Menjadi berkat bagi dunia. Jadi ya harus sejak dini kita untuk membina mereka, mengajari mereka. Makanya kan ya, kita sekarang membangun gedung ya, supaya di situ anak-anak sekolah minggu itu dibina. Ketika selesai nanti gedung kita itu ya, kita akan berpesta, pesta huria dengan pembangunan tanggal 6 September ya, September. Jadi anak-anak sekolah minggu juga harus berperan nanti di situ, ya kan? Supaya kita bisa bersama-sama merayakan, mensukseskan pembangunan itu. Sehingga ada nanti tempat adik-adik sekolah minggu, tempat adik-adik remaja, tempat napas sebulung untuk belajar akan firman Tuhan. Jadi mereka di sana dibina, diajari, ya kan? Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa di gereja kita ini ada nanti bisa latihan musik, ada khusus ruangannya, ya kan? Jadi nggak dipindah-pindahin terus ya? Iya, jadi nggak dipindah-pindahkan. Jadi ada khusus kalau memang belajar untuk beribadah, umpamanya mau belajar song leader gitu, sudah ada tempatnya khusus di situ, ya kan? Jadi ya mudah-mudahan nanti setelah selesai gedung kita itu bisa kita manfaatkan dengan baik untuk memajukan
seluruh jemaat HKBP, mulai dari sekolah minggu sampai dengan lansia. Kita tetap untuk belajar tentang firman Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di gereja kita HKBP Taman Mini. Seperti itu. Oke, seru sekali. Sebelum kita tutup podcast kita nih, aku mau tanya satu lagi buat Amsal sama Andrew. Kalau diajak melayani lagi, lebih aktif lagi, mau nggak? Mau. Oke, Oke. Andrew? Mau banget dong. Mau banget. Ini dicatat loh sama kakak sekolah minggu sama kakak pembina loh. Ya. Iya, jadi mudah-mudahan kita ke depannya bisa lebih aktif. Kita sama-sama membangun gereja ini. Banyak PR-nya Inang ya, Iya, benar, tapi benar. semua harus dikerjain pelan-pelan. Gak Iya. bisa SKS. Iya. Jadi semuanya dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung hingga lansia, kita semua aktif bersama-sama bareng. Jadi seru. Iya. Gak cuma sendiri-sendiri, jalannya jadi lama. Ya kan, setuju ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, untuk Amsal, Andrew, Inang Bibelfro. Terima kasih banyak atas Sama-sama. pembelajarannya hari ini. Kita belajar banyak, dan sahabat kita yang mungkin masih sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, mari kita mulai aktif lagi sebagai mitra dalam pelayanan bersama jemaat HKBP Taman Mini yang lainnya. Kita belajar banyak di episode kali ini bahwa anak bukan hanya dipersiapkan hanya untuk masa depan. Tentu benar, namun mari kita ajak lebih aktif lagi di saat ini. Kita bergandengan bersama-sama memajukan gereja kita. Mereka memiliki iman, talenta, semangat, dan juga kerinduan untuk melayani Tuhan layaknya seperti jemaat lainnya. Sebagai jemaat HKBP, mari kita membuka ruang yang lebih luas untuk anak-anak kita dan remaja juga Naposo Bulung. Ketika kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk belajar, melayani, juga menyampaikan pendapat, kita sedang membangun gereja yang kuat dari generasi ke generasi. Kiranya setiap keluarga, guru sekolah minggu, Bibelfro, pembina remaja, pendeta, dan seluruh pelayan dari HKBP bisa terus bekerja sama membentuk gereja yang ramah anak, mendengar suara mereka, dan berjalan bersama membentuk gereja yang utuh sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Terima kasih kepada narasumber kita di episode kali ini, Inang Bibelfro, Andrew juga Amsal. Semoga Tuhan memberkati setiap pelayanannya, sekolahnya, sukses selalu, sehat semua untuk kita. Dan kami undur diri dari podcast HKBP Taman Mini kali ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang lainnya. Kami undur diri. Podcast HKBP Taman Mini, Growing Together.